Hari itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Alia berdiri di depan cermin kamar pengantin dengan tangan sedikit gemetar. Gaun sederhana berwarna putih gading membalut tubuhnya, hijab krem menutupi rambutnya dengan rapi. Wajahnya tidak dipenuhi riasan tebal, hanya senyum kecil yang berusaha ia pertahankan meski jantungnya berdetak terlalu cepat. Di balik senyum itu, ada doa panjang yang ia panjatkan dalam diam. Ia akan menikah, menjadi istri, menjadi perempuan yang kelak dipanggil ibu di dalam rumahnya sendiri. Alia bukan perempuan yang banyak menuntut. Sejak kecil ia belajar hidup sederhana, terbiasa mengalah, dan percaya bahwa kebahagiaan lahir dari kesabaran. Baginya, pernikahan adalah ibadah panjang, tempat dua manusia saling menguatkan, saling menenangkan. Ia tidak berharap rumah besar atau harta melimpah. Cukup suami yang pulang tepat waktu, bicara lembut, dan mau mendengarkan. Dan hari itu, ia percaya Raka adalah jawaban dari semua doanya. Raka duduk di pelaminan dengan wajah yang terlihat tenang. Senyumnya sopan, matanya sesekali mencari Alia di antara kerumunan. Ia adalah lelaki yang selama ini dikenal Alia sebagai pribadi pendiam, bertanggung jawab, dan penuh perhatian, setidaknya selama masa pendekatan. Ia selalu berkata bahwa Alia adalah perempuan baik, calon istri yang diinginkan ibunya. Kalimat itu dulu terdengar menenangkan, seolah menjadi jaminan bahwa Alia akan diterima sepenuh hati. Namun Alia tidak tahu bahwa kalimat itu juga akan menjadi awal dari banyak luka. Setelah akad selesai dan doa-doa dipanjatkan, Alia resmi menjadi istri Raka. Tangannya berpindah, kini berada di bawah lindungan seorang suami. Di dadanya, harapan tumbuh subur. Ia membayangkan pagi-pagi sederhana bersama, memasak di dapur kecil, tertawa saat kehabisan gula, atau saling bercerita sebelum tidur. Semua tampak indah dalam benaknya. Beberapa minggu pertama pernikahan terasa seperti mimpi yang lembut. Alia berusaha menjadi istri sebaik mungkin. Ia bangun lebih pagi, memastikan rumah selalu rapi, makanan tersedia, dan kebutuhan suami terpenuhi. Setiap kali Raka pulang kerja, Alia menyambutnya dengan senyum dan segelas air hangat. Ia ingin rumah menjadi tempat pulang yang menenangkan. Namun perlahan, mimpi itu mulai retak oleh hal-hal kecil yang awalnya tidak ia anggap penting. Mereka tinggal tidak jauh dari rumah orang tua Raka. Keputusan itu diambil atas saran ibunya, Bu Ratna, yang berkata bahwa menantu perempuan sebaiknya dekat agar mudah dibimbing. Alia mengangguk patuh, meski di hatinya ada sedikit ragu. Ia tidak ingin terlihat sebagai istri yang membantah sejak awal. Hari-hari Alia pun mulai dipenuhi kunjungan, bukan hanya dari mertua, tetapi juga dari kakak iparnya, Maya. Hampir setiap pagi, Bu Ratna datang ke rumah Alia tanpa memberi kabar. Ia masuk ke dapur, membuka panci, memeriksa bumbu, lalu berkomentar seolah rumah itu masih miliknya. Masaknya jangan kebanyakan garam, nanti Raka sakit, ucap Bu Ratna suatu pagi, tanpa menatap Alia. Alia tersenyum, meski hatinya sedikit mengeras. Iya, Bu, jawabnya pelan. Maya tidak kalah aktif. Ia sering duduk di ruang tamu sambil memainkan ponsel, sesekali melirik Alia dari ujung kepala hingga kaki. Kamu harus belajar banyak soal ngurus rumah, ya, katanya suatu kali, dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Alia kembali mengangguk. Ia menelan semua kata itu, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya proses penyesuaian. Bukankah setiap menantu harus belajar? Bukankah kesabaran adalah kunci diterimanya seorang istri? Raka sendiri lebih sering diam. Setiap kali Alia mencoba bercerita tentang perasaannya, Raka hanya menjawab singkat. Sabar saja, mereka cuma perhatian. Kalimat itu selalu diulang, seolah menjadi penutup setiap percakapan yang seharusnya lebih panjang. Alia mulai belajar memendam. Ia tidak ingin dianggap istri manja. Ia tidak ingin disebut perempuan yang memperbesar masalah. Jadi ia memilih diam, meyakinkan dirinya bahwa suatu hari nanti semuanya akan membaik. Ia percaya cinta butuh waktu, dan penerimaan tidak datang dalam semalam. Namun ada satu malam yang membuat Alia terdiam lebih lama dari biasanya.
Saat itu, mereka sedang makan malam bersama di rumah orang tua Raka. Bu Ratna duduk di ujung meja, Maya di sampingnya. Alia menyajikan makanan dengan hati-hati, memastikan semuanya tersusun rapi. Namun ketika Raka mencicipi masakannya, Bu Ratna lebih dulu berbicara. "Masakan Alia masih kalah sama masakan ibu," katanya sambil tersenyum kecil. "Tapi ya wajar, masih baru jadi istri." Semua orang tertawa kecil, kecuali Alia. Ia ikut tersenyum, tapi senyum itu terasa berat. Di dadanya, ada sesuatu yang perlahan runtuh. Ia menoleh pada Raka, berharap suaminya mengatakan sesuatu, sekadar membela, atau mengalihkan pembicaraan. Namun Raka hanya tersenyum tipis, lalu kembali makan. Malam itu, Alia pulang dengan hati yang sunyi. Di kamar, ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang tertutup rapat. Tangannya mengepal di atas paha. Untuk pertama kalinya sejak menikah, air mata jatuh tanpa bisa ia cegah. Ia menangis pelan, menutup mulut dengan tangan agar tidak terdengar. "Apa aku kurang baik?" bisiknya pada diri sendiri. Ia mengingat pesan ibunya sebelum menikah. Kalau sudah jadi istri, belajar kuat. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Pesan itu kini menggema di kepalanya, membuatnya ragu untuk bersuara. Alia bangkit, mengambil sajadah, lalu menunaikan salat malam dengan hati gemetar. Dalam sujudnya, ia tidak meminta kemewahan. Ia hanya memohon satu hal: ketenangan. "Ya Allah," doanya lirih, "jika ini jalanku sebagai istri, kuatkan aku. Jangan biarkan aku menjadi perempuan yang kehilangan diri sendiri." Pagi-pagi di rumah Alia tidak lagi terasa sama. Dulu, suara langkah Raka yang keluar kamar selalu disertai sapaan singkat dan senyum kecil. Kini, yang tersisa hanyalah bunyi pintu dibuka dan ditutup dengan cepat, seolah waktu lebih penting daripada kehadiran istrinya. Alia tetap bangun lebih awal. Ia menanak nasi, menyiapkan lauk sederhana, dan menyeduh kopi kesukaan Raka. Semua dilakukan dengan gerakan yang sama seperti hari-hari pertama pernikahan. Namun kali ini, hatinya lebih sering bertanya daripada berharap. "Mas, sarapannya sudah siap," ucap Alia pelan dari dapur. Raka muncul sebentar, menatap meja makan tanpa ekspresi. Ia duduk, makan beberapa suap, lalu berdiri sambil meraih tas kerjanya. "Aku buru-buru. Nanti saja makannya," katanya singkat. Alia hanya mengangguk. Ia tidak lagi bertanya kenapa, karena jawaban yang ia terima selalu sama. Lelah, sibuk, atau tidak ingin ribut. Saat pintu tertutup, Alia duduk sendirian di meja makan. Nasi masih hangat, kopi masih mengepul, tapi suasana rumah terasa dingin. Ia memandangi kursi kosong di depannya, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya fase. Semua pasangan pasti melewati masa sulit, begitu pikirnya. Namun hari-hari berikutnya tidak menunjukkan perubahan. Raka semakin jarang berbicara. Ketika pulang kerja, ia lebih sering memainkan ponsel atau menonton televisi tanpa suara. Alia yang duduk di sampingnya terasa seperti perabot rumah. Ada, tapi tak benar-benar diperhatikan. Suatu malam, Alia memberanikan diri membuka percakapan. "Mas, aku mau bicara sebentar," katanya hati-hati. Raka tidak menoleh. "Tentang apa?" Alia menarik napas dalam-dalam. "Aku cuma merasa kita jadi jarang ngobrol. Aku kangen yang dulu." Raka akhirnya menoleh, tapi bukan dengan tatapan yang Alia harapkan. "Kamu terlalu sensitif," jawabnya datar. "Aku capek kerja. Jangan dibesar-besarkan." Kalimat itu seperti dinding tinggi yang tiba-tiba berdiri di antara mereka. Alia terdiam. Ia ingin menjelaskan, ingin berkata bahwa yang ia butuhkan bukan waktu lama, hanya sedikit perhatian. Tapi kata-kata itu menguap sebelum sempat keluar. Ia kembali memilih diam. Hari demi hari, campur tangan keluarga Raka semakin terasa. Bu Ratna semakin sering menghubungi Raka, bahkan untuk hal-hal kecil. "Raka, pulang ke rumah ibu dulu ya. Ada yang mau dibicarakan." Dan Raka akan menurut tanpa bertanya pada Alia. Alia sering mengetahui rencana suaminya dari orang lain. Dari tetangga yang melihat Raka di rumah orang tuanya, atau dari Maya yang dengan santai berkata, "Oh, Raka tadi makan di rumah Mama."
Setiap kali Alia mencoba menyinggung hal itu, Raka selalu menjawab, "Itu keluargaku. Kamu jangan cemburu berlebihan." Padahal Alia tidak cemburu. Ia hanya ingin dilibatkan. Suatu sore, Alia duduk sendirian di ruang tamu, menunggu Raka pulang. Hujan turun perlahan di luar, membuat udara semakin dingin. Saat pintu terbuka, Raka masuk dengan wajah lelah. Alia berdiri dan menyambutnya. "Aku sudah masak sayur favoritmu," katanya lembut. Raka meletakkan tasnya. "Aku sudah makan di rumah ibu," jawabnya singkat. Alia tersenyum tipis. "Oh, ya sudah." Ia kembali ke dapur, menatap masakan yang masih utuh. Bau masakan itu tiba-tiba terasa menyakitkan. Ia tidak membuangnya, hanya mematikannya dan menyimpannya. Lagi-lagi, usahanya tidak dianggap penting. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar, sementara Raka terlelap di sampingnya. Ada jarak yang tidak terlihat, tapi terasa begitu nyata. Jarak yang terbentuk bukan oleh jarak fisik, melainkan oleh sikap yang dingin dan kata-kata yang tidak pernah diucapkan. Di tengah keheningan itu, ponsel Raka berbunyi. Alia melirik sekilas, bukan untuk mencurigai, hanya refleks. Nama, Mama, muncul di layar. Raka terbangun, langsung mengangkat telepon dan berbicara dengan suara lembut. Suara yang jarang Alia dengar akhir-akhir ini. Alia memalingkan wajah. Dadanya sesak. Ia bertanya dalam hati, sejak kapan suara lembut itu tidak lagi menjadi miliknya? Keesokan harinya, Bu Ratna datang dengan wajah serius. Ia duduk di ruang tamu, menatap Alia tanpa senyum. "Alia, ibu mau bicara." Alia duduk dengan punggung tegak. "Iya, Bu." "Ibu dengar kamu sering mengeluh ke Raka," lanjut Bu Ratna. "Sebagai istri, kamu harus ngerti posisi suami. Jangan bikin Raka tertekan." Alia terkejut. Ia ingin berkata bahwa ia tidak pernah mengeluh, hanya mencoba berbicara. Namun lidahnya keluh, ia hanya menunduk. "Maaf kalau saya salah, Bu." Bu Ratna mengangguk puas. "Bagus kalau kamu ngerti." Percakapan itu berakhir tanpa Raka di sisinya. Suaminya tidak pernah tahu, atau mungkin tidak mau tahu, apa yang terjadi saat ia tidak ada. Alia kembali merasa sendirian, menghadapi semuanya tanpa perlindungan. Malamnya, Alia mencoba lagi. Dengan suara hampir berbisik, ia berkata, "Mas, aku merasa, aku sendirian." Raka menghela napas panjang. "Kamu terlalu banyak merasa," katanya. "Aku sudah menikahimu. Apalagi yang kamu mau?" Kalimat itu menancap dalam-dalam. Alia menunduk, tangannya bergetar. Ia tidak menjawab, karena ia sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskan rasa sepi yang tidak kasat mata. Sejak malam itu, Alia mulai belajar menahan air mata. Ia menangis di kamar mandi, membiarkan air menutupi suaranya. Ia tersenyum di depan orang lain, menyembunyikan retak di dalam hatinya. Ia tetap menjalankan perannya sebagai istri, meski tidak lagi yakin apakah perannya dihargai. Di hadapan cermin, Alia sering menatap dirinya sendiri. Wajah yang sama, hijab yang sama, tapi sorot matanya berbeda. Ada kelelahan yang perlahan tumbuh, ada pertanyaan yang belum menemukan jawaban. "Apa aku benar-benar istri?" tanyanya suatu malam pada bayangannya sendiri. "Atau hanya pelengkap dalam hidup orang lain?" Ia belum menemukan jawabannya. Namun satu hal mulai ia sadari, cinta saja tidak cukup jika hanya satu pihak yang berjuang. Dan meski ia masih bertahan, di dalam hatinya mulai tumbuh ketakutan, bahwa suatu hari, ia akan kehabisan kekuatan untuk tetap diam. Babak ini berakhir dengan Alia yang masih berdiri di tempat yang sama, tapi hatinya telah melangkah ke arah yang berbeda. Ke arah kesadaran bahwa pernikahan tidak selalu tentang bersama, kadang tentang merasa sendiri di dalam ikatan yang sah. Sejak pagi itu, Alia sudah merasa dadanya sesak tanpa sebab yang jelas. Udara di rumah terasa berat, seolah dinding-dindingnya menyimpan bisikan yang tidak pernah ia dengar, tetapi selalu ia rasakan. Ia berdiri di dapur, memotong sayuran dengan gerakan pelan. Pisau di tangannya bergerak rapi, tapi pikirannya berantakan. Hari ini, Bu Ratna akan datang. Dan seperti biasa, kedatangan itu bukan sekadar kunjungan.
Alia menata rumah dengan lebih teliti dari biasanya. Ia menyapu, mengepel, merapikan sofa, bahkan mengganti taplak meja yang sebenarnya masih bersih. Ia ingin segalanya terlihat sempurna, meski di dalam dirinya ada kelelahan yang tidak bisa dibersihkan hanya dengan sapu dan kain pel. Bel pintu berbunyi tepat ketika jam dinding menunjukkan pukul 9 pagi. "Assalamualaikum," suara Bu Ratna terdengar lantang. "Waalaikumsalam," jawab Alia sambil membuka pintu. Bu Ratna masuk tanpa banyak basa-basi. Matanya langsung menyapu seisi rumah, dari ruang tamu hingga dapur, seperti sedang melakukan inspeksi. Beberapa detik kemudian, ia menghela napas kecil. "Rumahnya panas ya?" katanya. "Kamu jarang buka jendela?" Alia mengangguk. "Iya, Bu. Tadi pagi hujan, jadi..." "Alasan?" potong Bu Ratna. "Rumah itu harus nyaman buat suami. Kalau rumah begini, wajar Raka lebih betah di rumah ibu." Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, tapi dampaknya menusuk. Alia terdiam. Ia ingin berkata bahwa Raka jarang di rumah bukan karena jendela tertutup, tapi karena hatinya sudah tidak lagi terbuka. Namun tentu saja, itu hanya ia simpan dalam pikirannya. Tak lama kemudian, Maya datang. Seperti biasa, ia membawa aura percaya diri yang sulit ditandingi Alia. Pakaiannya rapi, wajahnya terawat, langkahnya mantap. "Kak Maya," sapa Alia sopan. Maya hanya tersenyum tipis. "Kamu sendirian? Raka kerja ya?" "Iya," jawab Alia. Maya duduk di sofa, menyilangkan kaki. "Kasihan juga kamu. Suami sibuk, mertua sering kesini. Capek yang ngurus rumah sendirian?" Nada suaranya terdengar seperti empati, tapi tatapannya tidak demikian. Alia tersenyum kaku. "Sudah kewajiban saya, Kak." Bu Ratna menimpali, "Istri memang begitu. Jangan banyak mengeluh. Zaman ibu dulu, menantu harus lebih tahu diri." Kata tahu diri itu menggantung lama di udara. Siang itu, Alia memasak untuk mereka. Ia mengerahkan seluruh kemampuannya, berharap setidaknya kali ini tidak ada komentar yang melukai. Saat makanan disajikan, Bu Ratna mencicipi sambil mengerutkan dahi. "Kurang gurih," katanya. "Kamu kurang latihan. Dulu Raka suka masakan ibu." Maya tertawa kecil. "Iya, Ma. Masakan Alia ini masih harus banyak belajar." Alia memegang sendoknya erat-erat. Ia makan tanpa benar-benar merasakan apapun. Lidahnya mati rasa, seperti hatinya. Saat Raka pulang sore itu, Alia berharap ada kehangatan, ada perlindungan. Namun harapan itu kembali pupus. "Mas," Alia menyapanya, "Mama dan Kak Maya kesini." Raka mengangguk santai. "Oh ya? Kenapa nggak bilang dari tadi?" Alia menelan ludah. "Aku kira Mama sudah bilang." Bu Ratna langsung menyela. "Sudah, Raka. Jangan menyalahkan Alia. Ibu cuma mau pastikan rumah tanggamu baik-baik saja." Raka duduk di samping ibunya. "Memangnya ada apa?" Bu Ratna menghela napas panjang, seolah memikul beban besar. "Ibu cuma khawatir. Alia ini masih belum benar-benar ngerti jadi istri. Rumah kurang terurus, masakan kurang cocok. Ibu takut kamu tidak nyaman." Alia menoleh cepat ke Raka. Dadanya berdebar. Inilah saatnya. Saat suaminya bisa berdiri di sisinya. Namun Raka hanya diam sejenak, lalu berkata, "Iya, Li. Mungkin kamu bisa lebih berusaha." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Alia, rasanya seperti dijatuhkan dari tempat tinggi. Ia menunduk, tidak ingin mereka melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. "Iya, Mas," jawabnya pelan. Malam itu, Alia mengurung diri di kamar. Ia duduk di lantai, memeluk lutut. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa benar-benar tidak punya tempat berpijak. Ia bukan anak di rumah orang tuanya. Ia juga bukan bagian utuh dari keluarga suaminya. Ia berada di tengah, sendirian. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tekanan yang semakin terasa. Setiap keputusan rumah tangga selalu melibatkan Bu Ratna dan Maya. Alia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Ia tidak bebas menentukan apapun, bahkan sekadar memilih menu makan malam.
Jika ia memasak sederhana, ia dianggap malas. Jika memasak terlalu istimewa, ia dianggap boros. Apapun yang ia lakukan selalu salah. Suatu hari, Alia mendengar percakapan yang seharusnya tidak ia dengar. Ia baru saja kembali dari menjemur pakaian ketika mendengar suara Bu Ratna dan Maya di ruang tamu. Mereka mengira Alia masih di luar. "Raka itu terlalu lembek," kata Maya. "Harusnya dari awal tegas sama istrinya." "Ibu juga mikir begitu," sahut Bu Ratna. "Alia ini terlalu pendiam. Ibu takut nanti malah nggak cocok buat Raka." Alia berdiri mematung. Jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu menghantamnya tanpa ampun. Ia ingin masuk dan membela diri, tapi kakinya tidak sanggup bergerak. Malamnya, ia menatap Raka lama sebelum akhirnya berkata, "Mas, aku dengar Mama dan Kak Maya bicara soal aku." Raka menghela napas. "Kamu nguping?" Alia tersentak. "Bukan itu maksudku. Aku cuma..." "Sudahlah," potong Raka. "Kamu jangan memperbesar masalah. Mereka keluargaku. Kamu harus bisa menyesuaikan." Kalimat itu memadamkan sisa harapan yang Alia simpan. Ia tersenyum kecil, pahit. "Iya, Mas." Sejak saat itu, Alia berhenti berharap. Ia masih menjalani perannya sebagai istri, tapi hatinya mulai menarik diri. Ia tidak lagi bercerita, tidak lagi mengadu. Ia menutup rapat-rapat perasaannya, seperti mengunci pintu dari dalam. Di malam sunyi, Alia kembali bersujud. Air matanya jatuh membasahi sajadah. "Ya Allah," bisiknya, "aku tidak minta dimuliakan. Aku hanya ingin dihargai." Namun rumah yang ia tempati semakin terasa asing. Dindingnya dingin, suaranya keras, dan hatinya lelah. Babak ini menjadi titik di mana Alia mulai memahami satu hal yang menyakitkan. Tidak semua rumah adalah tempat pulang, dan tidak semua keluarga siap menerima kehadirannya. Dan di balik ketabahannya, perlahan tumbuh satu pertanyaan besar. Berapa lama lagi ia sanggup bertahan? Alia mulai sering terbangun sebelum subuh, bukan karena niat bangun lebih awal, melainkan karena dadanya terasa sesak. Nafasnya pendek, kepalanya berat, dan jantungnya berdebar seolah sedang dikejar sesuatu yang tidak terlihat. Ia duduk di tepi ranjang, memijat pelipisnya, sementara Raka masih terlelap di sampingnya. "Kenapa aku jadi begini?" gumamnya lirih. Ia tidak sakit, setidaknya tidak menurut ukuran medis. Tapi tubuhnya seperti memikul beban yang terlalu lama ditahan. Beban dari kata-kata yang tidak pernah ia ucapkan, dari tangis yang selalu ia telan. Hari itu, Alia berencana pulang ke rumah ibunya. Sudah lama ia tidak pulang, dan rindu itu menumpuk diam-diam. Namun sebelum sempat menyampaikan niatnya pada Raka, ponselnya bergetar. Nama Kak Maya muncul di layar. "Alia, nanti sore kamu ke rumah Mama ya," kata Maya tanpa basa-basi. "Ada apa, Kak?" "Kita mau ngobrol soal kamu." Kalimat itu membuat tangan Alia dingin. Sore itu, Alia datang dengan langkah ragu. Rumah orang tua Raka terasa lebih dingin dari biasanya. Bu Ratna duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Maya di sampingnya, memegang ponsel sambil sesekali melirik Alia. "Alia," Bu Ratna membuka pembicaraan, "Ibu dengar kamu sering terlihat murung. Kamu ada masalah dengan Raka?" Alia terkejut. "Tidak, Bu. Saya hanya capek." Maya tertawa kecil. "Tapi katanya kamu sering nangis sendirian. Tetangga sampai kasihan lihat Raka." Darah Alia berdesir. "Saya tidak pernah." "Sudah," potong Bu Ratna. "Kalau ada masalah, jangan dibawa keluar. Kamu itu istri. Jaga nama baik suami." Alia baru mengerti. Air mata yang pernah jatuh diam-diam kini telah menjadi cerita versi orang lain. Versi yang tidak pernah ia ceritakan. Sejak hari itu, sikap keluarga Raka berubah semakin dingin. Tatapan mereka penuh penilaian. Di setiap pertemuan keluarga, Alia merasa seperti terdakwa yang menunggu vonis. Ia mendengar bisik-bisik, melihat lirikan, dan merasakan jarak yang sengaja diciptakan. Maya menjadi pusatnya. Ia pandai berbicara, pandai membungkus kata-kata tajam dengan nada peduli. Kepada Bu Ratna, ia berkata bahwa Alia kurang bersyukur. Kepada Raka,
Ia menyiratkan bahwa Alia terlalu sensitif dan membuat rumah tangga tidak nyaman. Dan Raka memilih percaya. Suatu malam, Raka pulang dengan wajah dingin. Alia yang sedang menyetrika langsung tahu akan ada percakapan yang tidak menyenangkan. Kata Kak Maya, kamu curhat keluar soal rumah tangga kita, kata Raka tanpa duduk. Alia mematikan setrika. Aku tidak pernah, Mas. Kamu jangan bohong. Suara Raka meninggi, keluargaku nggak mungkin mengarang. Kalimat itu mematahkan sesuatu di dada Alia. Mas, suaranya bergetar, aku ini istrimu. Kenapa kamu lebih percaya mereka? Raka terdiam sejenak, lalu berkata dingin, karena mereka nggak pernah drama. Alia tersenyum pahit. Jadi perasaanku drama? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang panjang dan menyakitkan. Sejak malam itu, Alia berhenti bicara kecuali perlu. Ia berjalan seperti bayangan di rumahnya sendiri. Pagi mengurus rumah, siang membersihkan, malam menunggu suami yang pulang tanpa cerita. Tubuhnya mulai memberi tanda. Kepalanya sering pusing, perutnya melilit, dan nafsu makannya menurun drastis. Namun setiap kali ia mengeluh, Raka hanya berkata, "Kamu kurang istirahat." Ia tidak tahu bahwa yang membuatnya lelah bukan pekerjaan rumah, melainkan beban batin yang terlalu lama dipendam. Suatu hari, Alia jatuh pingsan di dapur. Saat sadar, ia sudah terbaring di sofa. Bu Ratna berdiri dengan wajah tidak puas. Makanya jangan dibuat-buat. Kalau memang gak kuat jadi istri, bilang. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada pusing yang ia rasakan. Maya menimpali, mungkin Alia memang belum siap mental. Jadi istri itu gak cuma soal sabar, tapi juga kuat. Alia menutup mata. Ia ingin menghilang. Ingin berhenti mendengar. Malam itu, Alia duduk di kamar sendirian. Tangannya gemetar saat menatap bayangannya di cermin. Wajahnya pucat, matanya cekung, senyumnya hilang entah kemana. Ini aku, bisiknya. Ia teringat dirinya sebelum menikah. Perempuan yang sederhana tapi utuh. Kini ia merasa terpecah. Ia berusaha menjadi istri baik, menantu patuh, ipar yang sopan. Tapi tidak satupun peran itu membuatnya diterima. Di atas sajadah, Alia kembali menangis. Tangisnya kali ini berbeda. Bukan hanya sedih, tapi juga lelah. Lelah mempertahankan sesuatu yang tidak pernah memperjuangkannya. Ya Allah, ucapnya tersengal, kalau sabar ini salah, tolong tunjukkan jalannya. Babak ini menjadi api yang membakar pelan-pelan. Api yang dinyalakan bukan oleh orang asing, melainkan oleh mereka yang seharusnya menjadi keluarga. Alia masih bertahan, tapi tubuh dan jiwanya mulai runtuh bersamaan. Dan tanpa ia sadari, di balik semua kehancuran itu, benih perubahan mulai tumbuh. Kecil, rapuh, tapi nyata. Benih kesadaran bahwa diam terlalu lama bisa membunuh perlahan. Hari-hari Alia berjalan tanpa penanda. Ia bangun pagi bukan karena semangat, melainkan karena tubuhnya tidak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, dadanya terasa berat, seolah ada tangan tak kasat mata yang menekan dari dalam. Ia sering terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi punggungnya. Raka tidak pernah menyadarinya. Pagi itu, Alia duduk di tepi ranjang lebih lama dari biasanya. Kepalanya pusing, pandangannya berkunang. Ia menunggu hingga rasa mual mereda sebelum berdiri. Dengan langkah pelan, ia menuju dapur. Tangannya gemetar saat menyalakan kompor. Bau gas sempat menyengat hidungnya, membuatnya terbatuk kecil. Ia memejamkan mata sejenak, bersandar pada meja dapur. Sedikit lagi, bisiknya pada diri sendiri. Aku cuma harus bertahan hari ini. Kalimat itu kini menjadi mantra yang ia ulang setiap hari. Raka keluar kamar dengan wajah lelah. Kopi, katanya singkat. Alia mengangguk dan segera menuangkan air panas. Tangannya hampir menjatuhkan gelas, tapi ia berhasil menahannya. Ia menyodorkan kopi itu dengan senyum tipis. Raka menyesap, lalu mengernyit. Terlalu pahit. Maaf, Mas, jawab Alia cepat. Aku bikin kopi saja nggak becus, potong Raka. Suaranya datar, tapi cukup keras untuk melukai. Alia menunduk. Iya. Tidak ada lagi bantahan.
Tidak ada lagi penjelasan. Ia sudah terlalu lelah untuk mempertahankan diri. Setelah Raka berangkat kerja, Alia membersihkan rumah perlahan. Setiap gerakan terasa berat. Sapu di tangannya seperti bertambah berat, kain pel terasa dingin. Sesekali ia harus berhenti, duduk di lantai, menunggu pusingnya reda. Tapi ia tetap melanjutkan. Rumah harus rapi. Rumah harus layak. Meski penghuninya merasa tidak layak dihargai. Siang itu, Bu Ratna datang tanpa pemberitahuan. Alia sedang mencuci piring ketika suara pintu terbuka terdengar. "Alia," panggil Bu Ratna. "Iya, Bu," jawab Alia sambil mengeringkan tangan. Bu Ratna menatap Alia dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu kelihatan makin kurus. Jangan malas makan." Alia ingin tertawa. Ia ingin berkata bahwa ia tidak malas makan, hanya sering tidak sanggup menelan. Tapi ia hanya mengangguk. "Raka itu kerja keras," lanjut Bu Ratna. "Kamu jangan bikin suasana rumah nggak nyaman. Laki-laki itu pulang cari tenang, bukan drama." Kata drama kembali menempel padanya, seperti cap yang tidak bisa dihapus. "Iya, Bu," jawab Alia pelan. Bu Ratna masuk ke dapur, membuka lemari, memeriksa panci. "Ini sayur sisa kemarin? Kamu harus belajar ngatur rumah. Jangan boros, jangan malas." Setiap kata itu seperti batu kecil yang dilemparkan satu persatu. Tidak cukup besar untuk langsung menjatuhkan, tapi cukup banyak untuk membuat luka. Malamnya, Alia demam. Tubuhnya panas, kepalanya nyeri, dan tulang-tulangnya terasa ngilu. Ia berbaring sambil menarik selimut hingga ke dada. Raka pulang lebih larut dari biasanya. "Kamu kenapa?" tanyanya singkat, tanpa benar-benar mendekat. "Aku demam, Mas," jawab Alia dengan suara lemah. Raka menghela napas. "Minum obat. Jangan manja." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari dinginnya demam. Alia bangkit dengan susah payah, mengambil obat sendiri, dan menelannya tanpa air. Ia kembali berbaring, membelakangi Raka. Air mata mengalir diam-diam, membasahi bantal. Malam itu, Alia tidak menangis terseduh. Ia hanya menangis pelan, seperti orang yang sudah terlalu lelah untuk meratap. Hari-hari berikutnya semakin berat. Maya semakin sering datang, membawa cerita-cerita yang entah dari mana asalnya. Kepada Raka, ia berkata bahwa Alia jarang bergaul. Kepada Bu Ratna, ia berkata Alia tidak tahu diri. Nama Alia perlahan berubah menjadi bahan pembicaraan. Suatu sore, Raka pulang dengan wajah marah. "Kamu ngomong apa ke Mama?" tanyanya tajam. Alia yang sedang melipat pakaian terkejut. "Aku tidak ngomong apa-apa." "Jangan bohong," suara Raka meninggi. "Mama bilang kamu merasa ditekan." Alia berdiri. Tubuhnya gemetar. "Aku tidak pernah bilang begitu, Mas. Aku cuma..." "Kamu selalu merasa paling menderita," bentak Raka. "Capek aku dengar keluhan kamu." Kalimat itu membuat Alia terdiam. Dunia terasa berputar. Ia menatap suaminya dengan mata basah. "Aku nggak pernah mengeluh ke kamu lagi," katanya pelan. "Aku cuma ingin kamu dengar." Raka tertawa sinis. "Dengar apa? Kamu itu hidup enak. Rumah ada, suami kerja. Kurang apa?" Alia menutup mata. Ia ingin berteriak bahwa yang kurang adalah dirinya sendiri. Bahwa ia kehilangan rasa aman, kehilangan tempat bersandar. Tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Malam itu, Alia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, televisi mati. Ia memeluk bantal, menatap kosong ke arah dinding. Ingatannya melayang ke hari pernikahannya. Ke wajahnya yang penuh harapan, ke senyum kecil yang dulu begitu tulus. "Kemana perginya aku yang dulu?" tanyanya dalam hati. Ia membuka ponselnya, melihat foto lama bersama ibunya. Tangannya bergetar. Ia ingin pulang. Ingin dipeluk. Tapi gengsi, rasa takut, dan janji pernikahan menahannya di tempat. Istri harus bertahan, begitu yang selalu ia dengar. Malam itu, Alia kembali ke sajadah. Tangisnya pecah lebih keras dari biasanya. Bahunya bergetar, napasnya tersengal. Ia tidak lagi berusaha menahan. "Ya Allah," ucapnya terbata, "aku sudah berusaha. Aku sudah sabar.
Tapi aku lelah. Ia menempelkan kening ke lantai. Kalau bertahan ini adalah ujianku, beri aku kekuatan. Tapi kalau ini adalah peringatan, beri aku keberanian. Doa itu keluar dari hati yang paling dalam. Bukan doa perempuan yang pasrah, melainkan doa seseorang yang berada di ambang kehilangan dirinya sendiri. Hari demi hari, Alia tetap bertahan. Ia tetap memasak, membersihkan rumah, melayani suami. Tapi sesuatu di dalam dirinya mulai mati. Senyumnya menjadi kebiasaan kosong. Tawa kecilnya terdengar asing, bahkan bagi dirinya sendiri. Ia tidak lagi bermimpi, tidak lagi berharap. Ia hanya menjalani. Dan di titik itulah, tanpa ia sadari, Alia mulai berubah. Bukan menjadi lebih lemah, tapi menjadi lebih sadar. Sadar bahwa tubuhnya sakit bukan tanpa sebab. Sadar bahwa diam terlalu lama telah menggerogoti jiwanya. Babak ini adalah fase bertahan yang paling sunyi. Alia masih berada di dalam pernikahan, tapi hatinya mulai menjaga jarak. Ia belum berani melawan, belum berani pergi. Namun benih keberanian perlahan tumbuh di antara luka dan lelah. Karena bahkan perempuan yang paling tabah pun memiliki batas. Hujan turun sejak subuh, pelan tapi tanpa jeda. Seperti kesedihan Alia, tidak pernah meledak, tapi terus menggerogoti. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk selimut meski udara tidak terlalu dingin. Kepalanya berat, matanya sembab, dan tubuhnya terasa seperti tidak sepenuhnya miliknya. Raka sudah berangkat kerja tanpa pamit. Alia tidak terkejut. Ia sudah terbiasa. Namun pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa kosong yang lebih dalam dari biasanya. Bukan sedih, bukan marah, melainkan mati rasa. Seperti seseorang yang terlalu lama menahan napas hingga lupa bagaimana rasanya bernapas dengan lega. Ia bangkit perlahan dan menuju kamar mandi. Saat menatap cermin, ia hampir tidak mengenali wajah di hadapannya. Kulitnya pucat, bibirnya kering, dan sorot matanya redup. Tidak ada lagi cahaya harapan di sana. Kalau aku menghilang hari ini, gumamnya lirih, apa ada yang mencari? Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Hari itu, Alia tidak memasak. Bukan karena malas, tapi karena tubuhnya menolak. Ia hanya duduk di ruang tamu, memandangi hujan di balik jendela. Ponselnya tergeletak di sampingnya, sunyi. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Dunia seolah berjalan tanpa menyadari keberadaannya. Menjelang siang, Maya datang. Tanpa salam, tanpa senyum. "Kamu kenapa rumah berantakan begini?" tanyanya sambil melirik sofa yang belum dirapikan. Alia menoleh pelan. "Aku sedang tidak enak badan." Maya tertawa kecil. "Alasan lagi. Kamu itu kebanyakan drama, tahu?" Kata itu kembali. "Dram." Alia menelan ludah. Biasanya ia diam. Biasanya ia mengangguk. Tapi hari itu, dadanya terasa terlalu penuh. "Aku tidak drama," katanya pelan, nyaris berbisik. Maya mengangkat alis. "Oh ya? Terus kenapa semua orang merasa kamu selalu jadi korban?" Kalimat itu menghantam keras. "Aku tidak pernah minta dikasihani," jawab Alia dengan suara bergetar. "Aku cuma ingin hidup tenang." Maya berdiri, menatap Alia dari atas. "Kalau nggak sanggup jadi istri Raka, ya bilang. Jangan bikin dia kelihatan salah." Dan disitulah sesuatu di dalam diri Alia runtuh sepenuhnya. Air matanya jatuh, tapi bukan tangis biasa. Tangis itu datang bersama napas yang tersengal, dada yang terasa diremas, dan pandangan yang mulai gelap. "Aku sudah berusaha," ucapnya terputus-putus. "Aku sudah sabar, aku sudah diam, tapi aku capek." Maya terdiam sejenak, lalu mendengus. "Lebay." Ia berbalik pergi, meninggalkan Alia yang kini duduk terkulai di lantai. Tangannya gemetar hebat. Napasnya tidak beraturan. Dunia berputar cepat, lalu gelap. Alia terbangun di ruangan putih. Aroma obat menyengat hidungnya. Suara mesin berdetak pelan di samping tempat tidur. Ia mengedipkan mata, mencoba memahami di mana ia berada. Rumah sakit. Ibunya duduk di samping ranjang, wajahnya pucat dan matanya sembab. "Alia," suara ibunya bergetar. "Kamu sadar, Nak?" Air mata Alia mengalir tanpa suara.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak sendirian. "Bu," ucapnya lirih. Ibunya menggenggam tangannya erat. "Kenapa kamu nggak pernah cerita? Kenapa kamu tanggung semua sendiri?" Pertanyaan itu membuat Alia terisak. Tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah sepenuhnya. Bahunya berguncang, dadanya sesak, dan semua luka yang ia pendam tumpah dalam satu waktu. Alia pingsan karena kelelahan ekstrim dan stres berat. Jelas dokter beberapa saat kemudian. Kalau dibiarkan, bisa berbahaya. Raka datang terlambat. Ia berdiri di pintu kamar rumah sakit, wajahnya kaku. Tidak ada pelukan, tidak ada rasa bersalah yang kentara. Hanya tatapan bingung, seolah tidak menyangka semuanya bisa sejauh ini. "Kamu kenapa sih sampai begini?" tanyanya. Pertanyaan itu membuat Ibu Alia berdiri. "Pertanyaanmu salah," kata ibunya tegas. "Seharusnya kamu bertanya, apa yang sudah kamu lakukan sampai istrimu jatuh seperti ini?" Raka terdiam. Alia menoleh pelan ke arah suaminya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin membela, tidak ingin menjelaskan. Ia hanya lelah. "Mas," katanya dengan suara lemah tapi jelas, "aku hampir tidak ingin bangun tadi." Kalimat itu membuat Raka terkejut. "Maksud kamu?" "Aku capek hidup," lanjut Alia. "Aku capek jadi istri yang selalu salah." Ruangan itu hening. Ibunya menangis. Raka menunduk. Untuk pertama kalinya, Alia berkata jujur tanpa takut. Hari-hari berikutnya, Alia tinggal sementara di rumah orang tuanya. Tubuhnya perlahan pulih, tapi jiwanya masih rapuh. Namun ada satu hal yang berubah. Ia mulai bernapas lebih lega. Tidak ada suara menyalahkan, tidak ada tatapan merendahkan. Di kamar lamanya, Alia duduk di depan cermin yang sama seperti dulu. Ia melihat dirinya yang perlahan kembali, belum utuh, tapi hidup. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, bukan dengan rasa bersalah, melainkan dengan kejujuran. Apakah aku ingin kembali? Apakah bertahan benar-benar membuatku lebih baik? Raka beberapa kali menghubungi. Pesannya singkat, canggung. Tidak ada permintaan maaf yang utuh, hanya kebingungan. Ibunya tidak memaksa. "Ibu tidak akan menyuruhmu bercerai," katanya suatu malam. "Tapi ibu ingin kamu hidup." Kalimat itu menancap kuat di hati Alia. Di sajadah, Alia kembali berdoa. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada tangis histeris, tidak ada permohonan putus asa. "Ya Allah," ucapnya pelan, "aku ingin selamat, apapun jalannya." Babak ini adalah dasar dari perubahan. Alia belum mengambil keputusan. Ia belum melawan, belum pergi. Tapi ia telah mencapai titik terendah. Dan dari sanalah, satu-satunya arah hanyalah naik. Karena perempuan yang hampir kehilangan nyawanya demi bertahan, pada akhirnya akan belajar satu hal paling penting. Bahwa dirinya juga layak diselamatkan. Pagi itu, Alia terbangun dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun terakhir. Tenang. Bukan karena hidupnya tiba-tiba sempurna, melainkan karena hatinya tidak lagi berperang dengan dirinya sendiri. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela kamar lamanya, menyentuh wajahnya dengan lembut, seolah mengingatkannya bahwa ia masih hidup, masih bernapas, masih punya pilihan. Ia duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Tidak ada sesak, tidak ada ketakutan, hanya kesadaran yang jernih. Di depan cermin, Alia menatap pantulan dirinya. Wajahnya memang belum sepenuhnya pulih, tubuhnya masih menyimpan lelah, tetapi sorot matanya berbeda. Tidak lagi kosong, tidak lagi takut. Ada keteguhan di sana, keteguhan seseorang yang telah jatuh terlalu dalam, lalu bangkit dengan pemahaman baru tentang dirinya sendiri. Ia tidak lagi bertanya apakah dirinya cukup baik. Kini ia tahu, yang terpenting adalah apakah ia dihargai. Hari itu, Alia meminta bertemu Raka. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan tangis, melainkan dengan ketenangan yang ia bangun dari luka panjang. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu rumah orang tuanya. Ibunya tidak ikut campur, hanya hadir sebagai saksi diam, cukup dekat untuk menguatkan, cukup jauh untuk memberi ruang. Raka tampak canggung. "Kamu sudah baik kan?" tanyanya pelan. Alia mengangguk. "Tubuhku, iya. Hatiku, sedang belajar."
Raka terdiam, lalu berkata, "Aku minta maaf kalau selama ini aku." Alia mengangkat tangan pelan. "Mas, aku tidak mengundangmu untuk mendengar permintaan maaf yang belum selesai." Nada suaranya tenang, tapi tegas. Tidak menyerang, tidak pula ragu. "Aku ingin bicara," lanjutnya, "dan kali ini, aku ingin didengar." Ia menatap Raka tanpa gentar. "Aku menikah denganmu karena aku percaya pernikahan adalah tempat pulang. Tapi yang aku jalani justru kesepian. Aku disakiti, diremehkan, dan saat aku berharap kamu berdiri di sisiku, kamu memilih diam." Raka menunduk. "Diam itu bukan netral," kata Alia. "Diam itu berpihak pada yang paling keras menyakiti." Ia menarik napas. "Aku jatuh sakit bukan karena aku lemah. Aku sakit karena terlalu lama kuat sendirian." Kalimat itu menggantung di udara. "Aku hampir kehilangan keinginanku untuk hidup," lanjut Alia jujur. "Dan itu terjadi saat aku masih menjadi istrimu." Raka mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak mengatakan ini untuk menyalahkan," kata Alia. "Aku mengatakannya agar kamu tahu akibat dari pilihan-pilihan yang dianggap sepele." Ia lalu berdiri, tubuhnya tegak. "Sekarang aku ingin jelas. Aku tidak akan kembali ke pernikahan yang sama." Raka terkejut. "Maksudmu?" "Aku bersedia melanjutkan rumah tangga ini," jawab Alia mantap, "jika ada perubahan nyata. Bukan janji, tapi sikap." Ia menyebutkannya satu persatu, dengan suara yang tidak meninggi, tapi tidak bisa diabaikan. "Aku harus dihormati sebagai istrimu, di depan siapapun. Aku tidak akan tinggal dekat keluargamu sampai batasanku dihargai. Aku tidak akan menerima kata-kata yang merendahkan, dari siapapun. Dan jika aku kembali disakiti, aku akan pergi, tanpa menunggu jatuh sakit lagi." "Aku tidak mengancam," lanjut Alia. "Aku menetapkan batas." Ia menatap Raka dengan tenang. "Aku tidak memaksamu memilih. Tapi aku memilih diriku sendiri." Malam itu, Alia berdoa dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi memohon agar orang lain berubah, tidak lagi meminta dimengerti. Ia hanya meminta kekuatan untuk setia pada keputusan yang menyelamatkannya. Hari-hari berikutnya, Alia mulai menata hidupnya. Ia kembali menjadi dirinya, membaca, menulis, tersenyum tanpa paksaan. Ia belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah, dan diam tanpa merasa kalah. Ia memahami bahwa menjadi istri bukan berarti menghilangkan diri, dan bertahan bukanlah satu-satunya bentuk kesetiaan. Saat Bu Ratna dan Maya datang, Alia menyambut mereka dengan sopan, tapi berjarak. "Saya menghormati Mama," katanya tenang, "tapi saya juga menghormati diri saya sendiri." Tidak ada suara tinggi, tidak ada drama. Hanya ketegasan yang membuat mereka terdiam. Raka datang beberapa waktu kemudian, sendirian. "Aku mau belajar berubah," katanya lirih. "Aku sadar, aku terlalu lama membiarkanmu berjuang sendiri." Alia mengangguk. "Aku tidak menunggumu berubah. Aku hanya memastikan aku tidak kembali ke tempat yang melukaiku." Dan disitulah Alia benar-benar berdiri. Bukan sebagai istri yang bertahan demi status, bukan sebagai menantu yang takut dinilai, melainkan sebagai perempuan yang sadar akan nilainya sendiri. Ia belajar bahwa kesabaran bukan untuk menghapus harga diri, dan diam bukanlah bukti cinta. Luka yang terus ditelan tidak pernah membuat seseorang lebih dewasa, hanya lebih lelah. Pernikahan seharusnya menjadi ruang aman untuk tumbuh, bukan tempat di mana satu hati harus hancur agar yang lain merasa utuh. Alia juga memahami bahwa keluarga sejati tidak membenarkan ketidakadilan atas nama darah, dan cinta yang sehat tidak menuntut pengorbanan yang mematikan diri sendiri. Cinta yang benar selalu memberi ruang untuk bernapas, berbicara, dan dihormati. Akhir kisah ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang keberanian memilih hidup dengan martabat. Jika Alia melangkah bersama Raka, itu karena perubahan nyata. Jika ia melangkah sendiri, itu bukan kegagalan. Karena perempuan yang memilih dirinya bukan perempuan yang egois. Ia adalah perempuan yang sadar bahwa hidupnya juga berharga. Dan kebahagiaannya layak diperjuangkan, tanpa harus kehilangan diri sendiri.